Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan mengupas sebuah partai tingkat tinggi yang mempertemukan sang juara dunia di eranya dan juga sang mantan juara dunia di eranya, yaitu Garry Kasparov melawan Anatoly Karpov di sebuah turnamen bernama Linares di Spanyol tahun 1993. Keduanya yang sama-sama berasal dari tradisi catur kuat, yaitu Rusia, bermain dengan sengit dan menarik. Partai ini syarat dengan pelajaran tentang perkembangan opening, lajur terbuka, dan struktur pion. Oke, langsung saja bagaimana serunya pertandingan ini. Kita lihat saja. Putih yang dipegang oleh Anatoly Karpov memulai dengan D4, dibalas Kasparov hitam, kuda F6. Kemudian Karpov C4, dibalas Kasparov G6. Persiapan fianchetto gajah ke G7. Kuda C3, dibalas gajah G7. Pengosongan baris belakang untuk rokade. Karpov menambah kekuatan pada pion pusatnya, dibalas Kasparov D6. Kemudian F3 dan rokade pendek. Karpov melanjutkan dengan gajah E3, dibalas Kasparov E5. Kuda G ke E2. Karpov menghindari varian utama D5. C6, menteri D2, dibalas Kasparov kuda B ke D7. Benteng D1, dan langkah itu mantan juara dunia ini akhirnya meninggalkan jalur teoritis. Kasparov merespon dengan A6, dibalas D kali E5 dan dipukul dengan kuda B3, membackup pion C4. Kasparov secara mengejutkan memainkan B5. Kasparov sepenuhnya bergantung pada perkembangan perwiranya, sedangkan Karpov sepertinya melakukan kesalahan. Dia mengabaikan perkembangannya dan meninggalkan rajanya di tengah. Gajah F1 posisinya tertutup kuda, menjadikan putih semakin lama mengembangkan gajahnya dan dalam melakukan pengamanan raja atau rokade. C kali B5, dibalas A kali B5. Menteri pukul pion. Kasparov menghindari pertukaran menteri dengan menutup dengan kuda. Kasparov memaksimalkan permainan perwiranya. Kuda E5 duduk di petak yang bagus dan strategis. Gajah G7 berada pada diagonal panjang dan siap cepat memasuki medan pertempuran. Benteng A8 aktif dan menguasai lajur A. Putih harus menetralkan semua bagian aktif ini sambil mencoba mengembangkan biji-bijinya. Kemenangan pion tidak sebanding dengan posisinya yang riskan terhadap serangan. Karpov melanjutkan dengan F4. Sepertinya lagi-lagi Karpov melakukan langkah pilihan yang buruk. Putih berharap kuda hitam lari ke G4, disusul gajah E4 mengadu gajah untuk menetralisir serangan hitam. Putih ingin mengusir kuda hitam E4 yang kuat ini. Namun langkah teks tersebut memiliki kelemahan taktis yang cepat dieksploitasi dengan B4. Kemudian kuda ke B1. Putih tidak punya pilihan lain. Dua alternatif lain telah dihancurkan oleh hitam. Alternatif pertama yaitu menteri pukul pion akan dibalas hitam dengan C5 mengancam menteri. Dipukul gajah, dipukul balik dengan kuda. Menteri kali kuda, dan kuda ke D3 sekak dan mengancam menggarpu menteri yang terpaksa diambil benteng. Diambil balik dengan menteri. Putih unggul 3 pion tapi sangat buruk dengan posisinya yang rentan untuk dihancurkan. Oke, kita kembali ke alternatif kedua. Bagaimana jika putih membalas dengan kuda A4? Maka dipukul dengan benteng B kali A4. Kuda C4 mengancam menteri dan gajah. Menteri mundur. Kuda ke B2 mengancam menggarpu benteng. Menteri ke C2. Kuda pukul benteng, balik dipukul dengan menteri. Menteri ke E7 mengancam pion, lalu di backup dengan kuda. Dan benteng ke D8 mengancam discover attack terhadap menteri putih. Jelas hitam unggul posisi. Oke, kita kembali ke posisi awal. Setelah putih menggerakkan kudanya ke B1, Kasparov melanjutkan dengan kuda ke G4 mengancam gajah. Gajah menghindar sambil mengadu dengan gajah fianchetto hitam untuk mengurangi tekanan hitam.
Gajah pukul gajah dan dipukul balik dengan menteri. Benteng pukul pion A2. Hitam telah merebut pionnya dan putih tidak membuat kemajuan dalam pengembangan perwiranya. Hitam menerobos lajur A yang terbuka dengan bentengnya. Ditambah lagi kurangnya perkembangan putih menandakan kejatuhannya. Pion hitam B4 ini juga berbisa untuk dimakan karena ada ancaman hitam kuda E3 yang membuat putih hancur lebur. Oke, Kasparov melanjutkan dengan H3 mengusir kuda. Direspon secara cerdik oleh Kasparov dengan C5 yang secara langsung mengucilkan menteri putih dari pusat pertempuran, yaitu menteri ke G1. Kuda mundur sambil mengancam pion E4 dan E5 terus mengejar kuda. Kuda ke E4, Kasparov mengarahkan kudanya secara agresif di tengah, membuka diagonal bagi menterinya. Dia sekarang mengancam dengan menteri ke H4 dan buru-buru dicegah Karpov dengan H4. Dibalas Kasparov C4, langkah yang indah. Serba salah juga putih, apakah mau mengambil atau melepas pion C hitam ini. Bila pion hitam ini diambil, rencana hitam adalah menteri ke A5, lalu dilanjutkan B4 ke B3, ancaman discover skak dengan efek yang menghancurkan dan menentukan. Bila tidak diambil, maka pion hitam C ini akan terus melaju menjadi pion bebas. Oke, kita lanjutkan. Putih melanjutkan dengan kuda ke C1. Sulit dipercaya, Karpov telah mengumpulkan semua perwiranya di baseline atau baris belakang. Putih tidak mempunyai langkah pertahanan yang bagus lagi, melepaskan benteng A2 sementara untuk kemudian ditukar kembali dengan C2 menggarpu salah satu. Kuda pukul benteng, C2 menggarpu salah satu. Menteri ke D4, C kali D1 menjadi menteri. Dipukul raja dan kuda D ke C5. Langkah bagus hitam. Hitam ingin mengambil lajur terbuka D dengan bentengnya dan menargetkan pion B3. Menteri pukul menteri dan dipukul balik dengan benteng. Apakah raja hendak lari ke sayap menteri ataukah sayap raja? Bila lari ke sayap raja, ini adalah sebuah blunder karena dibalas gajah G4 mengancam mat di D1. Terpaksa ditutup dengan gajah pukul gajah dan dipukul balik dengan raja dan kuda G3 skak dan menggarpu benteng. Hitam menang satu benteng. Maka di partai aslinya raja lari ke C2 dan tentu saja Kasparov merespon dengan kuda F2. Sampai di sini putih mengalami krisis waktu dengan situasi tanpa harapan dan putih kalah. Apabila dilanjutkan, finishingnya adalah benteng G1, gajah F5 skak, raja B2, kuda D1 skak, raja C1 dan kuda kali B3 skak mat. Apabila raja lari ke C1, maka benteng D1 skak, raja B2 dan benteng kali B1 skak mat. Oke, demikianlah game yang berlangsung seru antara Anatoly Karpov melawan Garry Kasparov di turnamen Linares Spanyol tahun 1993 ini. Ada beberapa pelajaran yang diambil dari game ini. Di antaranya yang pertama, perkembangan buah sangat penting dalam opening. Yang kedua, penguasaan lajur terbuka penting untuk menunjang kemenangan. Yang ketiga, dalam pertempuran yang sangat taktis ini, struktur pion membantu kedua pemain dalam menentukan rencana mereka. Pelajaran yang terakhir adalah mengabaikan pengamanan raja di opening berdampak fatal di permainan tengah dan akhir. Oke, akan kita tampilkan kunci jawaban problem 3 langkah mat video yang kemarin. Kunci jawabannya adalah raja mundur ke D7 dibalas raja E4, benteng D5 dimakan raja dan menteri ke D4 skak mat. Dan oke, akan kita tampilkan juga problem 3 langkah mat terbaru. Putih giliran melangkah dan mematikan lawan dalam 3 langkah mat. Selamat berpikir, silahkan dijawab di kolom komentar dan jawabannya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.